Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang privatisasi air. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Samuel Gabriel Laturete dengan NRP 32030211125. Saya Joshua Arta dengan NRP 32030211108. Saya Alicia dan nomor NRP 32030211046. Saya Misha Karina dengan NRP 32030210006. Seringkali di dunia yang miskin dan tidak memiliki perkembangan mesin industri yang baik tidak memiliki akses untuk air minum bersih. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa orang dewasa, terutamanya perempuan, sangat membutuhkan air bersih untuk memasak ataupun minum. Lalu timbullah gejala waterborne disease, yaitu penyakit yang berkembang melalui air seperti terdapat banyak cacing atau kuman yang berkembang biak di air. Next. Tentunya gejala ini sangat memakan banyak korban, hingga 15.000 korban jiwa di dunia. Fokus utama bagi negara yang masih miskin adalah keuntungan secara langsung maupun tidak langsung akan akses air bersih atau air minum bersih bagi masyarakat. Persentase ketersediaan air minum yang bersih di negara miskin masih tidak mengalami perubahan selama 3 dekade. Next. Third world cities juga memiliki kekurangan yang berbeda-beda. Namun, kekurangan air minum bersih merupakan salah satu kesulitan terbesar dalam infrastruktur pemerintah yang susah untuk dipecahkan. Impal merupakan ibu kota Manipur di India Utara. 400.000 penduduk yang bertempat tinggal di Greater Impal Region, setengah lebih sedikit terhubung dengan sistem pipa kota. Apabila mau melakukan perluasan pipa, tentunya merupakan ide yang bagus, namun membutuhkan biaya yang besar. Next. Oke, kita ke latar belakang. Nobel Amartya Sen tahun 1981 yang sangat terkenal memiliki pemikiran kemiskinan dan kelaparan. Ia menyatakan bahwa kelangkaan adalah ciri orang yang tidak memiliki cukup mantan, itu adalah salah satu dari banyak penyebab. Respon kebijakan terhadap krisis air perkotaan di negara berkembang pada era pasca kolonial dapat dikelompokkan menjadi 2 fase. Selama fase pertama, akhir tahun 1960-an hingga tahun 1970-an, tanggapan difokuskan pada peningkatan peran sektor publik. Next. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Rondinelli dan Cima tahun 1988, mengambil beberapa bentuk, yaitu meningkatkan pengeluaran publik, memperluas penyediaan air, meningkatkan efisiensi organisasi, serta menurunkan biaya produksi dengan menggunakan teknologi yang lebih baik. Next. Next. Kasus privatisasi didasarkan pada 2 klaim. Klaim pertama adalah sektor swasta lebih efisiensi daripada sektor publik. Klaim nomor 2 adalah bahwa air adalah barang ekonomi dan dengan demikian perusahaan swasta lebih menyesuaikan diri dengan kekuatan pasar daripada yang akan dikelola oleh badan publik untuk mencapai penggunaan nilai tertinggi yang akan menjadi hasil optimal dan perspektif ekonomi. Next. Next. Penyediaan air yang diprivatisasi dapat mengambil setidaknya 2 bentuk yang berbeda. Next. Yang pertama, pengambil alihan fasilitas air publik oleh perusahaan swasta. Di negara berkembang ini, biasanya berarti pengalihan kepemilikan dan operasi ke salah satu dari 7 atau 8 perusahaan air atau selokan global. Next. Yang kedua, jenis privatisasi melibatkan kerjasama swasta publik. Perusahaan swasta biasanya mendistribusikan air melalui sistem perpipaan, namun ada juga yang menggunakan pedagang air yang menggunakan berbagai moda mulai dari truk hingga ember untuk mengangkut air ke konsumen. Next. Apakah privatisasi telah meningkatkan akses ke air yang aman dan terjangkau? Bukti berbasis kasus dari beberapa negara menunjukkan bahwa privatisasi membantu meningkatkan kualitas air, mempercepat investasi modal dalam infrastruktur air, dan sedikit meningkatkan cakupan pasokan air. Terlepas dari keberhasilan ini, eksperimen yang melibatkan pengambil alihan swasta atas utilitas air publik umumnya tidak berhasil.
Kegagalan yang paling menonjol letak di kota Cochabamba, kota metropolitan terbesar ketiga di Bolivia. Next. 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 Stop. Banyak peneliti mengklaim bahwa sistem penyediaan air adalah yang paling sulit dari semua sistem perkotaan untuk diprivatisasi. Mengapa demikian? Pertama, air umumnya dipandang sebagai barang gratis seperti udara. Seringkali secara politis dilalui untuk menentukan harga berdasarkan biaya yang sebenarnya. Yang kedua, harga air dengan harga pasar tidak terjangkau oleh mayoritas populasi di kota-kota dunia. Ketiga, sistem air perpipaan adalah monopoli alami karena skala ekonomi. Meskipun mungkin efisien untuk memberikan operasi kepada satu entitas dan perusahaan swasta sering mencari kontrol tunggal, mungkin tidak bijaksana untuk membiarkan perusahaan swasta memonopoli barang penting seperti itu. Terima kasih. Yang selanjutnya itu the case of Impal. Dengan populasi sekitar 240.000 pada tahun 1995, Impal adalah ibu kota administratif dan kota terbesar di negara bagian Manipur di timur laut India. Struktur tanah wilayah ini terdiri dari lempeng dan danau yang diselilingi oleh lapangan pasir. Sejak akhir 1980-an, perhatian telah difokuskan pada kelangkaan air minum yang aman di wilayah tersebut. Meskipun jaringan distribusi dan kapasitas instalasi pengelolaan secara bertahap diperluas pada akhir 1990-an, mayoritas penduduk Impal tidak memiliki akses ke air yang aman dan terjangkau. Penelitian ini menggunakan survei rumah tangga dari rumah ke rumah untuk mengumpulkan informasi tentang konsumsi air. Yang selanjutnya yaitu pencarian. Sumber air di Impal itu ada 7, yaitu air perpipaan, kolam pribadi, kolam lingkungan, sumur tabung dan pematangan, tangki air, troli air, penampungan air hujan. Dan ini merupakan tabel dari persentase penggunaan sumber air. Lalu selanjutnya yaitu biaya air. Rumah tangga di Impal menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk air. Sekitar setengah rumah tangga yang disurvei menghabiskan lebih dari 1/5 pendapatan mereka untuk air. Penduduk miskin harus menghabiskan lebih banyak pendapatan mereka. Perbandingan sumber air, kualitas dan kendala pasokan, rumah tangga dengan sambungan pribadi ke sistem air perpipaan menerima sekitar 55 liter per kapita D, hanya sekitar sepertiga dari 165 tujuan pasokan liter per kapita D kota. Kuantitas yang lain yaitu kolam pribadi bervariasi sesuai musim, kolam lingkungan agak banyak, sumur tabung dan pompa tangan cukup bisa diandalkan, tangki air tergantung daerah, troli air tidak bisa diandalkan, penampungan air hujan sedikit pada musim kemarau. Kualitas air perpipaan tidak bersih dan butuh diolah. Kolam pribadi paling buruk dan butuh diolah. Kolam lingkungan lebih baik dari kolam pribadi dan tetap butuh diolah. Sumur tabung dan pompa tangan paling sesuai dan tidak perlu perawatan khusus. Tangki air perlu diolah, troli air perlu diolah, penampungan air hujan tidak diolah. Ketersediaan dan keterjangkauan. Air perpipaan dirancang untuk melayani sekitar 2/3 populasi dari daerah tersebut. Yang terjadi di lapangan yaitu hanya kurang dari setengah jumlah tersebut. Kolam pribadi lebih dari 60% rumah tangga memiliki satu atau lebih dari kolam pribadi. Kolam lingkungan yaitu hampir 97% rumah tangga menggunakannya. Sumur tabung dan pompa tangan tidak banyak menggunakannya. Tangki air sedikit menggunakannya karena biaya cukup mahal. Troli air biaya yang mahal. Penampungan air hujan berpotensi untuk dipakai secara luas. Pemulihan biaya dan keberlanjutan. Air perpipaan tingkat pemulihan itu biaya rendah. Kolam pribadi tidak melakukan biaya. Kolam lingkungan berkelanjutan. Sumur tabung membutuhkan investasi modal. Pompa tangan relatif lebih murah. Tangki air dan troli air sama dengan air perpipaan, penampungan air hujan paling berkelanjutan namun biaya awal yang paling tinggi. Efek lingkungan. Impal terletak di daerah dengan tingkat aktivitas seismik yang tinggi. Setiap perluasan jaringan air perpipaan akan membutuhkan pembangunan instalasi pengeluaran baru. Meningkatkan akses air terjangkau bagi warga Impal. Survei menunjukkan bahwa sistem air perpipaan umum Impal menunjukkan jumlah air yang tidak memadai dengan kualitas yang meragukan pada waktu yang tidak terduga, terutama ke daerah berpenghasilan tinggi tanpa menutupi biaya layanan. Next. Langsung next.
Rencana pembangunan tahunan tahun 2003 sampai 2004 untuk Infal menganggarkan 41 juta rupiah untuk mengembangkan satu instalasi pengolahan air, dan juga hal ini akan meningkatkan kapasitas sistem perpipaan sebesar 2,3 juta liter per hari dan melayani 6.800 orang lebih banyak dengan biaya sekitar 6.000 rupiah per orang. Next. Nah, karena pemerintah negara bagian mendanai sebagian besar sistem operasi biaya, maka PHED memiliki sedikit insentif untuk meningkatkan pemulihan biaya. Sebaliknya, kolam lingkungan yang ada tidak memerlukan investasi tambahan. Meskipun mengembangkan kolam lingkungan baru akan membutuhkan modal untuk pengadaan tanah dan pembangunan kolam. Next. Next. Masyarakat menganggap air perpipaan dan air dari kolam lingkungan memiliki kualitas yang sebanding. Sekitar 71% responden survei merasa bahwa air dari salah satu sumber ini tidak layak untuk diminum tanpa pengolahan. Kemudian, di kedua pabrik saya menemukan bahwa air diperlakukan dengan tawas untuk menghilangkan kotoran fisik dan beberapa kotoran kimia, tetapi hanya diklorinasi secara sporadis dan tidak ada tanaman yang memiliki mekanisme untuk mengukur tingkat klorinasi. Next. Meskipun uji mutu fisik dan kimia dilakukan, namun uji mutu biologi juga jarang dilakukan, karena PHED tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk itu. Next. Langsung next lagi. Pembuangan limbah sanitasi dapat bertambah pada kualitas air kolam lingkungan. Kemudian kurang dari 30% penduduk Infal terhubung ke sistem saluran pembuangan sanitasi. Sisanya menggunakan septic tank. Studi sebelumnya yang mengeksplorasi hubungan antara jenis sistem sanitasi dan penyakit yang ditularkan melalui air di Infal telah gagal mendeteksi korelasi antara penggunaan tangki septik dan lebih banyak penyakit. Next. Langsung next. Terlalu jauh. Saya tidak. Gitu, oke. Kemudian tidak menemukan perbedaan dalam penggunaan kolam antara rumah tangga berpenghasilan tinggi dan rendah. Hampir 30% rumah tangga yang menggunakan air kolam lingkungan melaporkan pendapatan bulanan dalam kelompok pendapatan tertinggi atau 4.000 rupiah lebih. Presentasi rumah tangga yang menggunakan air tambak dan air perpipaan dengan pendapatan pada kisaran tersebut hampir sama. Demikian pula, mereka tidak menemukan bias terhadap penggunaan tambak berdasarkan tingkat pendidikan. Kenyataannya, lulusan perguruan tinggi memimpin sekitar 67% rumah tangga yang menggunakan air tambak di lingkungan sekitar. Hal ini juga menentukan bahwa rumah tangga berpenghasilan tinggi dan berpendidikan baik tidak bias terhadap kolam. Argumen umum yang menentang penggunaannya. Next. Next lagi. Next. Oke. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan pasokan air minum yang aman dan terjangkau dan juga kurangnya dana untuk menjembatani kesenjangan paralel dengan keprihatinan atas kurangnya perumahan yang terjangkau di kota-kota dunia ketiga pada tahun 1950-an, 60-an, dan 70-an. Setidaknya selama 3 dekade, respon perencanaan yang dominan terhadap krisis tersebut adalah sentralisasi dan produksi massal, dengan pemerintah menjadi pengembang-pembangun perumahan bagi kaum miskin kota. Namun, kegagalan berulang dan skala besar dari pendekatan itu membantu memusatkan perhatian kebijakan pada program swadaya dan peningkatan perumahan. Next. Next lagi. Sampai bukti dari program. Ya, oke. Bukti juga dari program sanitasi dan irigasi murah berbasis masyarakat yang dinaik oleh Bank Dunia menunjukkan berbagai hambatan keberhasilan, yaitu diantaranya biaya tetap yang tinggi, kurangnya pengetahuan teknis atau sumber daya manusia yang sesuai, kelompok bermasyarakat yang terlalu besar dan beragam. Next. Kemudian dari sudut pandang teknis, air perpipaan adalah bentuk pasokan yang ideal. Namun, sampai sistem air perpipaan dapat diandalkan dan membayar biaya penuh untuk air perpipaan dapat diterima dan terjangkau secara sosial dan politik. Next. Kemudian dalam jangka menengah, pendekatan ini akan membantu utilitas publik memfokuskan sumber dayanya yang terbatas pada peningkatan sistem air perpipaan yang ada, daripada memperluas dan mengawasi yang jauh lebih besar dengan sumber daya yang tidak memadai. Next. Kemudian pada saat itu program untuk mempertahankan kolam lingkungan dapat dikurangi dan pendekatan yang konsisten dengan strategi perbaikan progresif yang dianjurkan oleh banyak penelitian untuk penyediaan infrastruktur di negara berkembang. Next.
Kemudian sebagian besar kota dunia memiliki sejumlah informasi besar. Penduduk miskin perkotaan yang tinggal di pemukiman informal. Pemukiman ini biasanya memiliki pola jalan tidak teratur sehingga menghambat pembangunan jaringan perpipaan konvensional. Next. Nah, jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan dekade dari 2005 sampai 2015 sebagai dekade internasional untuk aksi air untuk kehidupan. Dan juga bagi para perencana untuk dan membuat kebijakan, tidak ada waktu yang lebih baik untuk mengenali sumber air minum alternatif sebagai solusi sementara yang baik dan bahkan mungkin permanen. Baiklah, next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak.